Cinta Nabi. Kalimat sederhana yang begitu, dua kata yang bisa membuat orang menembusnya dengan dunia dan seisinya. Karena memang demikianlah hakikinya. Nabi Muhammad SAW wajib lebih dicintai dari orang tua, istri, anak, dan siapapun juga. Namun, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu yang bebas ekspresi. Tetap ada aturan yang indah dan elegan. Tidak boleh berlebihan dan juga menyepelekan. Tidak boleh mengada-ngada. Karena beliau begitu mulia untuk dipuja dengan sesuatu yang bukan dari ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasuula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhadaa'i was-shalihiin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir akan ayat ini turun terkait dengan kisah Thauban bin Iddad radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah SAW. Ia sangat mencintai Nabi. Suatu hari, ia menemui Nabi SAW. Karena wajahnya berbeda, menyiratkan kekhawatiran dan rasa sedih yang berbeda. Rasulullah bertanya, apa yang membuat wajahmu berbeda dari biasa? Aku tidak sedang sakit atau kurang enak badan. Aku hanya berpikir, jika tak melihatmu, aku sangat takut berpisah denganmu. Perasaan itu tetap ada hingga aku melihatmu. Kemudian aku teringat akhirat. Aku takut kalau aku tak berjumpa denganmu, karena engkau di kedudukan tinggi bersama para nabi, dan aku, seandainya aku masuk surga, aku ada di tingkatan yang lebih rendah darimu. Seandainya aku tidak masuk surga, maka aku tak akan melihatmu selamanya, kata Thauban radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Ada kisah suatu hari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu sedang berkebun di perkebunannya. Kemudian anaknya datang mengabarkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ia berucap, "Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku sehingga aku tidak melihat seorang pun setelah kasihku Muhammad." Ia katupkan dua tapak tangannya ke wajah, dan Allah mengabulkan doanya. Tak ada pemandangan yang lebih indah bagi para sahabat melebihi memandang wajah Rasulullah SAW. Abdullah Zaid ingin pandangannya terakhir adalah wajah Nabi. Saat memejamkan mata, ia tak ingin ada bayangan lain di benaknya. Ia hanya yang mulia itu. Bilal radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari Habasyah, muadzin Rasulullah SAW. Cintanya pada sang Nabi terus bertumbuh hingga maut datang padanya. Sadar akan kehilangan Bilal, keluarganya bersedih dan mengatakan, betapa besar musibah. Bilal menanggapi, "Ya, saat berjumpa dengan kasih Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Masya Allah. Subhanallah, cinta sahabat Nabi telah membuat kita malu. Cinta mereka begitu tulus. Tak jarang cinta kita hanya mengaku-ngaku. Al-Wali Abdullah bin Zubair, apabila ada yang menyebut Nabi SAW Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia menangis seseduh hingga matanya tak mampu lagi meneteskan rindu dan kesedihan. Demikian juga dengan sahabat. Cinta mereka kepada Rasulullah SAW tak kalah hebatnya dari sahabat laki. Ada seorang wanita Ansar, ayah, suami, saudara laki-lakinya gugur di medan perang Uhud. Bayangkan bagaimana perasaan seorang wanita kehilangan ayah, tempat ia mengadu, kehilangan suami, tulang punggung keluarga dan tempat berbagi, saudara laki-laki yang melindungi. Ditambah
ketiganya pergi secara bersamaan. Alangkah sedih keadaannya. Mendengar 3 orang kerabatnya gugur, sahabiah ini bertanya, "Apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW?" Orang-orang menjawab, "Dia dalam keadaan baik." Wanita Ansor ini memuji Allah dan mengatakan, "Izinkan aku melihat beliau." Saatnya dia berucap, "Semua musibah selain yang menimpamu adalah ringan, wahai Rasulullah." Maksudnya, apabila musibah itu menimpamu, kematian dan lain-lain, itulah musibah yang berat. Amr bin radhiyallahu anhu mengatakan, "Tak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah SAW. Tak ada seorang pun yang lebih mulia bagiku selain aku tidak pernah menyorotkan penuh pandanganku padanya, karena begitu menghormatinya. Sampai-sampai jika aku ditanya tentang perawakannya, aku tak mampu menggambarkannya, karena mataku tak pernah memandangnya dengan pandangan itu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Sebagaimana kita saksikan, seorang pengawal kerajaan menundukkan wajahnya ketika berbicara dengan sang raja, karena menghormati dan memuliakan rajanya. Amr bin Aish lebih-lebih lagi dalam memuliakan dan mengagungkan Nabi SAW. Adakah pengagungannya lebih hebat dan lebih luar biasa selain pengagungan para sahabat Nabi Muhammad terhadap beliau? Masya Allah. Mencintai Nabi SAW berkonsekuensi mencintai Nabi sahabatnya. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, "Ada 2 jalan. Siapa yang berada di atasnya, ia selamat. Asyidku dan mencintai sahabat Muhammad SAW." Ayyub As-Sufyani rahimahullah mengatakan, "Siapa yang mencintai Abu Bakar, ia telah menegakkan agama. Siapa yang mencintai Umar, ia telah memperjelas tujuan. Siapa yang mencintai Utsman, ia telah meminta penerangan dan cahaya Allah. Dan siapa yang mencintai Ali, ia telah mengambil tali yang kokoh. Siapa bagus sikapnya terhadap sahabat Muhammad SAW, ia telah lepas diri dari kemunafikan. Siapa yang merendahkan salah seorang dari mereka, ia adalah seorang ahli bid'ah yang menyelisihi sunnah dan salaf as-salih. Aku khawatir amalnya tidak naik ke langit atau tidak diterima, hingga ia mencintai semua sahabat dan hatinya bersih terhadap mereka." At-Thiqat oleh Ibnu Hibban. Mencintai Rasulullah SAW adalah karya. Umat Islam berlomba-lomba mencintai beliau. Kecintaan kepada beliau menguatkan hati, gizi bagi ruh, dan penyejuk jiwa. Mencintai beliau adalah cahaya. Tak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita melihat orang-orang yang cinta Nabi. Mata mereka berbinar bahagia, jiwa mereka syahdu, hati mereka tenang. Mereka menikmati rasa cinta itu. Mereka menjadi mulia di dunia dan berbahagia di akhirat. Mereka tahu bagaimana rasa yang namanya bahagia itu. Keadaan sebaliknya bagi mereka yang tidak mencintai Nabi. Mereka merasakan kegundahan, jiwa yang hampa, perasaan yang sakit dan rugi. Dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah sekadar mana seorang mengikuti Rasul. Seningkat itu pula kadar kemuliaan dan pertolongan. Sebatas itu pula kualitas hidayah, kemenangan, dan kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hubungan seberakibat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti Nabi. Dia menjadikan kesengsaraan di dunia dan akhirat bagi yang menyelisih sang Nabi. Mengikutinya adalah petunjuk, keamanan, kemenangan, kemuliaan, kecukupan, dan kenikmatan. Mengikutinya adalah kekuasaan, teguh di atasnya, kebaikan hidup di dunia. Menyelisihinya adalah kehinaan, ketakutan, kesesatan, kesengsaraan di dunia dan akhirat. Setelah mengetahui bagaimana hebatnya cinta dan pengagungkan para sahabat terhadap Rasulullah SAW, tentunya kita semakin bersemangat untuk meneladani cara mereka mencintai Nabi.
cara yang tidak berlebihan dan tidak menyepelekan. Cara mereka mencintai diri adalah Nabi. Mereka menangis, tidak berani menyorotkan pandangan, bahagia dengan keselamatan beliau, dan lain-lain. Tapi mereka tak pernah melakukan perayaan Maulid Nabi yang dianggap bukti cinta padanya. Mereka tak pernah merayakan suatu amalan di hari kelahiran sang tauladan yang katanya adalah pengagungan. Apakah kita yang belajar dari mereka cara mencintai Nabi atau sebaliknya? Demikianlah kita anak akhir zaman sering menyebut cinta, tapi kita tak tahu apa artinya mencinta. Akhirnya, semakin marak perayaan, mata unjung juga mengkaji hadis-hadis Nabi. Lihatlah sekitar kita sebagai renungan dan Allahu a'lam.